Pada pertemuan kali ini, yaitu pertemuan ke-10 ya, kita akan membahas tentang SQL Basic. Pertama-tama, apa sih SQL itu? SQL adalah bahasa fungsional, yaitu suatu bahasa yang memungkinkan user untuk menentukan tipe dari sesuatu yang ingin mereka dapatkan. Bahasa user yang meminta pada database untuk menyediakan suatu data yang diperlukan menggunakan tipe bahasa khusus yang disebut dengan Structured Query Language atau disingkat SQL, biasa dibaca dengan SQL. Bahasa fungsional ini tidak sama dengan bahasa pemrograman lain, misal C++, Pascal, atau TOEFL. Bahasa-bahasa tadi disebut sebagai bahasa prosedural karena membutuhkan penulisan program atau prosedur untuk mendapatkan suatu informasi. Nah, untuk SQL ini tidak secara eksplisit mendefinisikan hasil akhir yang diinginkan, sedangkan metode untuk mendapatkan data tersebut dilakukan sendiri oleh database. Nah, ini adalah bentuk umum dari SQL. Ada select, distinct, attribute list, from, table list, where, dan condition. Pertama-tama saya menjelaskan tentang attribute list ya. Attribute list adalah daftar nama atribut yang berada dalam tabel list dan nilainya didapatkan melalui query. Nah, tabel list sendiri yaitu daftar relasi yang memiliki nama dengan domain variabel pada tiap nama yang diberikan untuk memproses query. Kemudian ada condition. Condition adalah statement pembandingan dalam SQL query yang mengkombinasikan operator pembandingan and, or, dan not. Nah, sedangkan distinct sendiri adalah keyword yang bersifat opsional, boleh ada, boleh tidak. Nah, fungsinya yang mengindikasikan suatu hasil query yang tidak memiliki duplikat. Secara default, didapatkan duplikasi pada hasil query yang tanpa distinct ya. Oke. Pemilihan data dapat dilakukan dengan menggunakan contoh kode seperti berikut, yaitu select, tanda bintang, from-nya EMP, where-nya EMP ID sama dengan 39334. Statement SQL di atas tujuannya untuk meminta menyediakan semua data dari tabel EMP, di mana nilai yang diminta pada kolom EMP ID yang berisi nilai 39334. Dalam SQL terdapat operator dasar pembanding seperti sama dengan, lebih kecil, lebih kecil atau sama dengan, lebih besar, dan sebagainya. Nah, nama alias diperlukan jika terdapat field dengan nama yang sama yang muncul pada statement perbandingan yang terdapat pada klausa where. Penggunaan nama alias penting sekali dan hampir selalu digunakan. Nah, sebagai contohnya, berikut ini SQL query yang menggunakan nama alias. Kita disuruh untuk menampilkan nama dan alamat dari semua pegawai yang bekerja pada departemen riset. Nah, pertama-tama kita select tabel yang berada tabel employee ya, employee dan field first name. Yang kedua tabel employee dan field last name, dan yang ketiga employee fieldnya address. From-nya, karena kita mengambil dari dua tabel, maka di sini ada employee dan departemen. Lalu where-nya sebagai hasil sebagai berikut: departemen di name sama dengan reset, and departemen di number sama dengan employee di number. Atau nama tabel tadi bisa disingkat seperti bentuk kedua ini ya, diambil huruf depannya.
Oke, untuk materi dasar dari SQL sendiri cukup sampai di sini. Nantikan video kami selanjutnya. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm an icon, man. And my girl about a 10. I should fuck her in a Benz.